Mas Laut, ini hanyalah surat imajinatif yang kutulis di dalam hati dan kukirim melalui gerimis hujan yang kelak akan menguap. Entah bagaimana caranya, aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu. Bapak sudah menyusulmu pagi tadi. Peluklah dia, karena beliau sangat rindu padamu. 4 tahun, piring makanmu tak boleh kami singkirkan. 4 tahun, kamarmu dan buku-bukumu berdiri tegak, persis pada tempatnya, tanpa sebutir debu pun yang berani melekat, karena Bapak rajin merawatnya. Sesekali jika dia memangku ranselmu yang sudah putut itu dan mengelus-elusnya, seolah-olah barang yang setia melekat di punggungmu itu adalah pengganti dirimu. Pada bulan Ramadan dan hari Lebaran, Bapak dan Ibu mengajakku ke makam Eyang Putri dan Eyang Kakung di Solo. Dan mereka selalu mengucapkan hal yang sama. Andaikan kami tahu di mana bocah lanang itu. Bapak mengalami cardiac arrest. Ibu membawanya ke rumah sakit dan aku segera menemui mereka di sana. Dalam sekejap, Bapak sudah tidak ada. Belum pernah aku merasa menjadi anak yang tak berguna seperti hari ini. Untuk apa aku menempuh pendidikan kedokteran jika soal cardiac arrest saja tak bisa kuatasi? Aku sudah bisa membayangkan jawabanku. Sama seperti Alex, bahwa ini sama sekali di luar kekuasaanku. Aku tahu itu cara berpikir yang rasional, tapi izinkanlah kali ini adikmu untuk tidak rasional, karena aku lelah kehilangan lagi. Engkau dan Bapak, dua lelaki yang penting dalam hidupku. Bapak hidup di Gorogoti, kesedihan Mas. Sejak kau diculik, sejak kawan-kawanmu yang diculik dikembalikan dan sebagian tetap tak ada kabarnya seperti dirimu. Sejak Aswin dan berbagai LSM mendirikan komisi orang hilang dan seterusnya. Bapak bukan lagi sosok yang sama yang engkau kenal. Gerak dan lakunya sepenuhnya didorong oleh pencarian dirimu. Pencarian jejak anak sulungnya yang sudah jelas diambil secara paksa, ditahan, disiksa keji, dan kini tak diketahui nasibnya. Bersama ibu, karena keduanya memang pasangan yang kompak, mereka menciptakan sebuah jagat di mana engkau masih ada di dalamnya. Masih hidup, segar, dan setiap hari Minggu datang memasak bersama, mendengarkan lagu-lagu The Beatles atau Louis Armstrong. Sekarang, setiap kali aku mendengar lagu Blackbird atau What a Wonderful World, aku mendadak gemetar dan selalu harus permisi pergi ke toilet untuk duduk dan terisak-isak karena segalanya menjadi semakin sulit. Setiap kali aku ke Ciputat, mereka menarikku ke dalam jagat itu dan memakuku dengan palu agar aku menetap di dalamnya dan bergabung dengan mereka. Dalam imajinasi mereka, bahwa kau tak pernah diculik. Di dalam jagat itu, di dalam kepompong itu, rasanya hidup sungguh tentram, manis dan serba hangat. Tak ada negara yang opresif, tak ada diktator, tak ada korupsi, tak ada kolusi, tak ada penyakit yang mematikan. Yang menang adalah cinta dan kejujuran. Tapi aku adalah penggemar sains, bersandar pada segala yang logis dan pasti. Aku tak akan pernah bisa berlama-lama hidup di dalam jagat maya ibu dan bapak. Aku tak bisa dan tak mau berpura-pura. Aku mengaku ada sebuah kontradiksi dalam ucapanku, Mas. Aku tak mau hidup dalam jagat ciptaan ibu dan bapak. Tetapi toh, sekarang aku menulis surat kepadamu, tanpa mengetahui apakah kau akan pernah membacanya. Karena aku tak tahu apakah kau bisa mendengar di sana, di alam yang berbeda dengan kami. Tentu ibu dan bapak tidak sendirian dalam penyangkalannya, Mas. Anjani tentu saja masih dalam situasi yang buruk.
kau tak akan pernah mengenalinya lagi. Dia kini bekerja semakin keras paruh waktu untuk agen iklan yang sama, AdMark. Dia kini jarang berbicara. Sekalinya dia merasa menyatakan sesuatu, dia tak bisa fokus dan kalimat yang diucapkan tak pernah selesai. Rambutnya seperti sudah bertahun-tahun bermusuhan dengan air dan sampo. Padahal, AdMark agen iklan yang memegang produk kecantikan, sabun mandi, dan shampoo terkemuka, yang artinya dia sering mendapat produk gratis. Kulitnya penuh busit dan kuku jarinya hitam. Dengan penampilan kumuh seperti itu dan cara berkomunikasi yang mendadak kacau sejak kau hilang, aku masih kagum. Dia masih bisa berfungsi dan bekerja dengan energi yang prima. Kehidupan sosialnya memang nol. Dia hanya berkumpul sesekali dengan anggota komisi orang hilang atau masih dalam makan malam di Ciputat pada hari Minggu jika ibu menelponnya untuk bergabung. Pada saat Anjani ikut makan malam bersama kami, maka Bapak akan menambah piring jadi 5 buah. Piring dan kursimu akan selalu ada dan tak boleh diambil siapapun di dunia ini. Pada malam-malam seperti itu, Anjani tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan baik karena seolah kau ada di sana dan dia menjadi lebih tenang. Bapak dan ibu juga seperti seolah menjadi faktor penentu mengapa Anjani bisa berubah menjadi Jani yang wajar, yang kita semua kenal dan yang kita cintai, cerdas, penuh kasih dan perhatian. Mereka berbincang tentang hal yang remeh-temeh tanpa sedikit pun menyentuh realitas sesungguhnya, bahwa kau tak ada di antara kita, bahwa sampai sekarang belum ada investigasi yang tuntas tentang nasib 13 orang yang tak pernah kembali. Mereka berbincang seolah-olah kau sedang menyelip ke toilet sebentar dan akan kembali lagi bergabung dengan kita. Di atas meja, bisa kau bayangkan ibu menghidangkan menu kesayanganmu, dari nasi timlo hingga gulai tengkleng, dari gudeg hingga brongkos, sambil mendengarkan lagu-lagu The Beatles, dari album Is Chili Peppers Lonely Hearts Club Band ke White Album, lantas mampir ke Yellow Submarine, sampai akhirnya lagu-lagu mereka sebelum berakhir di album Abbey Road and Let It Be. Sesekali mereka bergumam dan bernyanyi, sementara aku menyimpulkan Anjani bisa berubah menjadi Anjani yang kita kenal hanya saat dia merasa berada di dekatmu, yaitu di rumah bapak dan ibu. Begitu keluar dari jagat itu, dia seperti linglung, Mas. Seperti seorang anak gadis yang kesasar, yang tak memegang peta hidup. Kursi tak boleh diduduki siapapun, tetap kosong, dan menanti sampai kau datang. Itu kata bapak dan ibu. Bu Arum, Ibunda Mas Sunu juga sama saja, Mas. Dia tak bosan menelponku mengatakan bahwa Mas Sunu sempat mampir dan melengkapi lukisan batiknya, atau pernah juga dia menelpon melaporkan bahwa orang pintar melakukan penerawangan dan menyampaikan bahwa Mas Sunu dan Mas Lau kini berada di Sumatera di sebuah rumah aman. Di luar kepedihan yang begitu mendalam, aku juga ingin Mas Lau tahu bahwa kami semua tengah mengalami Indonesia yang berbeda. Pemerintah mencoba belajar menjadi demokratis. Mungkin sisi hukum dan parlemen masih harus banyak belajar, tapi paling tidak pemilu setelah reformasi jauh berbeda, Mas. Pers Indonesia kini dicemburui negara-negara tetangga karena sekarang media dibebaskan memberitakan laporan sekritis apapun. Ini tantangan jurnalistik yang berbeda, karena artinya wartawan masa kini harus jauh lebih gigih dan ulet dalam menginvestigasi. Naratama kini bekerja di kantor bapak sebagai wartawan, sedangkan Alex bekerja paruh waktu sebagai fotografer di Harian Demokrasi.
Tantangan lainnya, korupsi semakin mengerikan. Menurut Alex, selama Orde Baru, Indonesia bagaikan sungai besar dengan permukaan yang tenang. Tak ada kericuhan khas demokrasi karena partai politik sudah ditentukan. Hukum bisa dibeli, ekonomi hanya milik penguasa dan para kroni, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Kini kita belum terbiasa dengan kegaduhan, keramaian, dan begitu banyak pertanyaan, yang cerdas maupun dungu, yang mengomentari tingkah laku pemerintah. Aku sudah mulai menggunakan diksi kalian, anak-anak Winatra. Sungguh aku merindukanmu, Mas. Kami semua kangen. Dari alam manapun kau berada, berilah tanda, kode Morse, atau pesan apapun, agar aku tahu kau tenang dan bahagia. Adikmu, Asmara Jati.